Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopali Dwi Asi dari kelas 1B Keperawatan Siti Khadijah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan topik tentang pandangan saya terhadap perkembangan bahasa Indonesia dan pemertahanannya bagi generasi muda. Bahasa sebagai alat komunikasi manusia berfungsi untuk memudahkan manusia dan berinteraksi. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam suku dan budaya. Begitu pula dengan bahasa Indonesia memiliki beragam bahasa daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dalam perkembangan masyarakat Indonesia sekarang ini telah terjadi perubahan terutama dalam bidang ilmu dan teknologi. Perkembangan ilmu dan teknologi yang pesat membuat bahasa Indonesia seperti kehilangan jati dirinya. Lihat saja barang-barang teknologi yang berdatangan ke Indonesia, semua berasal dari luar negeri dan menggunakan bahasa asing. Keadaan ini telah membawa perubahan gaya hidup dan perilaku masyarakat dalam bertindak dan berbahasa. Masyarakat pun lebih suka menggunakan bahasa asing di setiap kesempatan. Mereka berpikir menggunakan bahasa asing akan lebih menarik daripada menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari barang-barang elektronik yang mereka miliki seperti telepon seluler, media sosial lainnya, menuntun mereka menggunakan bahasa asing dengan alasan lebih menarik dan akan lebih dipandang. Penggunaan bahasa asing semakin memperoleh tempat dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia. Pusat belanja, permukiman, atau apartemen, pertokoan memberi peluang dalam menggunakan bahasa asing, seperti nama toko, merek dagang, iklan, ruang promosi, seminar, atau diskusi kecil, hingga judul buku tertulis lebih banyak menggunakan bahasa asing ketimbang bahasa Indonesia. Alasannya masih sama, bahasa Indonesia kurang menarik. Sungguh sedih melihat perkembangan bahasa Indonesia sekarang. Bayangkan bagaimana perjuangan para pemuda-pemudi dalam mempertahankan bahasa persatuan bahasa Indonesia hingga sekarang. Maka dari itu, kita sebagai pelajar seharusnya lebih sadar tentang pentingnya bahasa Indonesia ini. Kita harus bisa membudayakan bahasa Indonesia dalam kehidupan kita sehari-hari, dan hal termudah yang bisa dilakukan sekarang ini adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam setiap kesempatan. Jadikanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa yang memang harus wajib digunakan dalam komunikasi. Tidak dengan bahasa asing yang sedang tren di kalangan kita, tapi dengan bahasa kita yaitu bahasa Indonesia. Bagaimana cara kita juga mensosialisasikan bahasa Indonesia ini di lingkungan kehidupan bermasyarakat agar pemahaman orang-orang di sekitar kita bisa ikut mengetahui atau meningkatkan pengetahuan mereka tentang betapa pentingnya bahasa Indonesia, yaitu dengan cara mengajak mereka untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi setiap hari. Maka lambat laun peningkatan penggunaan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat dapat meningkat sedikit demi sedikit. Selain itu, mewujudkan semangat Sumpah Pemuda juga merupakan tanggung jawab kita bersama karena konsekuensi kita sebagai warga negara Indonesia. Salah satunya yaitu dengan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang berakarkan budaya Indonesia, terbuka dan kritis terhadap perkembangan zaman. Berbahasa Indonesia adalah berbudaya Indonesia dan ikrar kita untuk bersatu. Langkah-langkah upaya mempertahankan bahasa Indonesia yaitu yang pertama menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa. Bahasa baku sebagai simbol masyarakat akademis dapat dijadikan sarana pembinaan bahasa yang dilakukan oleh para pendidik. Yang kedua, perlunya pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku. Yang ketiga, diperlukan adanya undang-undang kebahasaan. Dengan adanya undang-undang penggunaan bahasa, diharapkan masyarakat Indonesia mampu menaati kaidahnya agar tidak mencintai bahasa gaul di negeri sendiri. Peran variasi bahasa dan penggunaannya. Variasi bahasa terjadi akibat adanya penutur dalam wilayah yang sangat luas. Penggunaan variasi bahasa harus disesuaikan dengan tempatnya diglosa, yaitu antara bahasa resmi atau tidak resmi. Menjunjung tinggi bahasa Indonesia di negeri sendiri, sebenarnya apabila kita mendalami bahasa menurut fungsinya yaitu sebagai bahasa rasional dan bahasa negara, maka bahasa Indonesia merupakan bahasa pertama dan utama di negara Republik Indonesia.
Bahasa daerah yang berada dalam wilayah Republik bertugas sebagai penunjang bahasa nasional, sumber bahan pengembangan bahasa nasional, dan bahasa pengantar pembantu pada tingkat permulaan di sekolah dasar di daerah tertentu untuk memperlancar pengajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran lain. Jadi, bahasa-bahasa daerah ini secara politik merupakan bahasa kedua. Dan saya lanjutkan membahas tentang sikap berbahasa. Sikap berbahasa merupakan respon yang diterima seorang sebagai penilaian terhadap bahasa tertentu. Sikap bahasa adalah keadaan mental atau perasaan, baik rasa suka maupun rasa tidak suka terhadap bahasa itu sendiri atau orang lain. Sikap pemakai bahasa terhadap keanekaragaman biasanya sendiri maupun bahasa orang lain. Seperti diketahui bahwa pada masyarakat kita muncul fenomena sikap negatif rasa tidak bangga terhadap bahasa Indonesia, khususnya para generasi muda. Fenomena itu sangat merugikan bagi perkembangan bangsa Indonesia. Tentu, sikap positif juga tumbuh pada sebagian kecil masyarakat Indonesia. Sikap positif berbahasa itu ditandai oleh 3 ciri, yaitu yang pertama, kesetiaan bahasa, yang kedua, kebanggaan bahasa, dan yang ketiga, kesadaran adanya norma bahasa. Masyarakat Indonesia saat ini banyak yang menggunakan bahasa gaul dan singkatan-singkatan dalam kegiatan sehari-hari merupakan bentuk penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adanya penyimpangan ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Luntur atau hilangnya penggunaan bahasa Indonesia dikarenakan kurangnya kesadaran dalam diri untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri. Hal ini terkadang diperparah oleh maraknya dunia artis yang menggunakan bahasa gaul di media massa dan elektronik. Dampak positif perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap bangsa Indonesia yaitu yang pertama, meningkatnya pengetahuan masyarakat dunia terhadap bahasa Indonesia. Yang kedua, meningkatnya produksi buku-buku terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, bertambahnya kosakata dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai kandidat bahasa internasional. Dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap bangsa Indonesia yaitu tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tergerusnya budaya asli Indonesia, dan yang ketiga, campur kode. Pergeseran bahasa berkaitan dengan fenomena sosiolinguistik yang terjadi akibat adanya kontak bahasa. Pergeseran bahasa menyangkut masalah penggunaan bahasa oleh sekelompok penutur yang bisa terjadi akibat perpindahan dari satu masyarakat ke masyarakat tutur lainnya. Apabila seseorang atau kelompok penutur pindah ke tempat lain yang menggunakan bahasa lain dan berinteraksi dengan masyarakat tutur di wilayah tersebut, maka akan terjadilah pergeseran bahasa. Kelompok pendatang umumnya harus menyesuaikan diri dengan menanggalkan bahasanya sendiri dan menggunakan bahasa penduduk setempat. Dengan kata lain, para pendatang cenderung menyesuaikan diri dengan bahasa interlokutor. Proses pergeseran bahasa ini bisa saja diawali oleh sejumlah kecil penutur dan baru dikatakan pergeseran penuh ketika sejumlah kelompok atau gayub ikut serta melakukan penyesuaian bahasa. Jika berkumpul dengan komunitas masyarakat yang berasal dari komunitas atau daerah dan bahasa yang sama, masyarakat umumnya masih mempertahankan penggunaan bahasa pertamanya. Akan tetapi, untuk berkomunikasi dengan selain kelompok atau komunitasnya, tentu mereka tidak dapat bertahan untuk tetap menggunakan bahasanya pertama tersebut. Sedikit demi sedikit, mereka harus belajar menggunakan bahasa penduduk setempat untuk mempermudah mereka melakukan berbagai aktivitas sosial. Sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara, bahasa Indonesia harus terus dibina dan dikembangkan agar menjadi bahasa yang modern, yaitu bahasa yang sanggup mengemban fungsinya sebagai sarana komunikasi dalam berbagai segi kehidupan. Sikap positif dalam bentuk kesetiaan berbahasa, kebanggaan berbahasa, dan kesadaran adanya norma bahasa. Namun, sayang sikap kesetiaan, kebanggaan, dan kesadaran ini tampaknya masih kurang dimiliki oleh kalangan akademis di perguruan tinggi. Ada kecenderungan mereka merasa lebih bangga bila bisa menggunakan bahasa asing dibandingkan bahasa sendiri. Di samping itu juga adanya anggapan bahwa bahasa Indonesia ini mudah karena sudah digunakan dalam berinteraksi sehari-hari, timbul sikap meremehkan
tuna harga diri, akibatnya banyak terjadi pelanggaran terhadap norma bahasa dan ironisnya itu dianggap hal yang biasa. Baiklah, sampai sini penjelasan saya tentang topik pandangan saya terhadap perkembangan bahasa Indonesia dan pemertahanannya bagi generasi muda. Maaf jika ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.